Pak Rozikin. Ya Bu, Apa Assalamualaikum. kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Baik Bu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Kita ketemu kembali Waalaikumsalam ya Pak. Iya Bu. Ya Pak, kemarin itu ingin berjumpa dengan saya. Kira-kira ada apa Pak? Oh iya Bu, kemarin tuh saya sempat ngubungin Ibu minta janjian mau ketemuan itu Bu, minta waktu sedikit sebelum masuk kelas gitu. Nah jadi kemarin itu Bu saya mau cerita Bu, ada beberapa kali ada siswa itu di kelas saya itu ketika datang pelajaran saya, siswa itu nggak masuk. Ya, tapi ketika pelajaran lain di hari yang berbeda, dianya masuk gitu Bu. Saya bingung kadang-kadang itu. Oh iya, gitu ya Pak ya. Jadi ada siswa Bapak yang jika ada pelajaran Bapak tidak masuk, tapi di pelajaran lain itu masuk. Ngomong-ngomong Pak, apa yang Bapak harapkan nih dari bincang-bincang kita kali ini nih Pak? Ya saya harapkan tadi saya sudah keluar unek-unek gitu Bu. Saya keluar unek-unek saya Ya, tuh kemudian minta pandangan dari Ibu lah seperti itu kan tentang ya. kasus yang saya hadapi ini Bu. Baik, tadi Pak Rozikin itu sudah menjelaskan bahwa ada beberapa siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran Bapak. Apakah Bapak sudah menelusuri permasalahan ini, Pak? Mengapa Oh iya kok Bu. tidak masuk saat pembelajaran Bapak gitu, Pak? Ya. Kemarin itu ketika kejadian pada pertemuan kedua, jadi anak itu tidak masuk. Jadi besoknya ketika saya mengajar pada kelas lain, sebelum saya masuk kelas, itu saya panggil dulu anaknya Bu. Saya tanya dulu, kenapa kamu tidak masuk pelajaran Pak gitu kan? Takut Pak katanya. Ya. Takut karena dianya nggak ngerjain tugas Bu. Khawatirnya karena tidak mengerjakan tugas, jadi dia takut marah. Takut dimarah. Iya, Lalu dari pengamatan Pak Rozikin nih, karena tadi Pak Rozikin sudah memanggil anaknya, mengapa dia tidak begitu mengapa anak tersebut takut dengan pelajaran Bapak gitu Pak? Setelah Bapak telusuri, iya, mengapa itu? iya Bu, karena anak itu sebenarnya tuh mencari alasan saja kalau saya perhatikan Bu ya. Karena sebenarnya dia itu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan itu. Nah, jadi ngomong sama orang tuanya pergi ke sekolah, ternyata dia bolos gitu kan. Alasannya ketika Ternyata tidak ditanya, boleh. iya, dianya malah pergi tempat lain. Karena orang tuanya sempat segera saya hubungi, kenapa tidak masuk? Masuk Pak katanya kan. Tapi kok tidak ke sekolah gitu kan. Berarti Tidak. bahasa itu kabur gitu kan. Padahal izin ke sekolah, izin dari rumahnya itu masuk gitu kan. Gitu. Jadi karena dia Iya. tuh nggak ngerjain tugas, jadinya itu dianya nggak mau masuk, takut sama saya. Padahal alasannya kenapa dia nggak ngerjain tugas seperti itu Bu. Gitu ya Pak. Nah, kira-kira Ya, kondisi ideal seperti apa yang Bapak inginkan pada murid tersebut, Pak? ya Bu. Harapan saya murid tersebut tuh mau ngerjain tugas, sehingga kalau dia sudah bisa ngerjain tugas, dianya tuh nggak takut, nggak merasa bersalah gitu kan. Biasanya kalau orang salah itu kan seperti itu. Nah, dari dia takut, jadi menutupi kesalahannya, dia nggak sekolah. Tapi saya kasih pandangan kemarin, coba kamu ngerjain, kan nggak mesti nyepik kamu. Jadi karena mereka itu sebenarnya malas gitu, Malas. malas ngerjain tugas ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi terhadap anak-anak tersebut, Pak? Oh iya Bu, jadi yang saya perhatikan tuh sebenarnya anak ini kan lebih aktif dalam organisasi sebenarnya Bu ya. Jadi untuk Ya. pelajaran itu kan emang dia ini agak susah gitu kan. Jadi
untuk mencoba biar anak ini mau mengerjakan tugas, paling nanti saya mau coba dengan anak ini untuk mengarahkannya ke lebih tugas yang lebih menarik seperti itu, Bu. Bukan sekedar di buku, tulis-tulis di buku mungkin seperti itu. Mungkin saya tugas dia untuk wawancara atau tugas dia untuk membuat video sehingga dia mau ngerjain tugas gitu, Bu. Oh, baiklah Pak, kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas Oh iya, Bu, untuk dengan ini metode tadi? ya dengan metode tadi itu sebelumnya itu sempat pernah saya coba gitu kan, tapi ya anak-anak ketika saya suruh mengerjakan tugas yang bukan menulis atau mengerjakan soal ABC itu esai gitu kan, lebih Iya, bebas, mereka lebih lebih kreatif seperti Bu ternyata, Bu. Tapi gitu. itu terjadi di kelas yang lain, bukan di kelas si Doni ini, Bu, gitu. Kalau kelas Doni ini emang belum pernah saya berikan karena emang materinya itu belum mengarah ke situ seperti itu, Bu. Gitu luar biasa ya Pak. Jika kita Ya, rating nih Pak, dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Rozikin, berapa tingkat keberhasilan metode dari Bapak itu tadi? ya kalau keberhasilannya paling kalau dari 1 sampai 10 saya kasih 8 lah, Bu. Karena kan 8 ya tidak Pak? semuanya tertarik dengan ini, tapi yang pastinya mereka itu melakukan apa yang saya suruh seperti itu. Di luar dengan Gitu ya Pak. mengerjakan hanya buku teks seperti itu. Selanjutnya Pak, apa yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, Ya, nanti untuk si Doni ini hmm, mungkin untuk mengganti tugas yang dia tidak kerjakan itu akan saya berikan tugas baru, ya. Tugas baru yang lebih mengarah ke ketertarikan dia seperti itu, Bu. Dianya suka apa, nanti saya panggil lagi anaknya, saya ajak berbicara lagi empat mata, maunya seperti apa, keinginannya, minatnya seperti apa, sehingga jangan sampai tidak mengerjakan tugas seperti itu. benar Pak. Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menyusun rencana Bapak tersebut Pak? Ya, kalau itu mungkin saya akan ajak kerjasama dengan wali kelas, Iya. kemudian minta bantu juga dengan siswa-siswanya, Bu, teman-temannya, untuk terus Hmm, mengajaknya untuk mengerjakan tugas gitu kan. betul sekali. Seperti itu, Bu, biar dia Nah, ada maunya kan. Pak. Kira-kira Pak, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya itu Pak? Ya, paling nanti Bu pada pertemuan selanjutnya, ketika pertemuan di dalam kelas gitu kan. Nah, Mm-mm. setelah sesi terakhir pada penugasan, nah Iya. kemungkinan penugasannya akan dilaksanakan di situ, Bu. Saya akan coba memberikan tugas yang baru ke dia dan saya kasih jangka waktu sekitar 1 minggu seperti itu. Berarti 1 minggu ya Pak, Bapak Iya, akan mulai melakukan rencana ini ya. iya Bu, iya Bu, iya Bu. Iya. Kemudian nih Pak, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan supaya rencana ini berjalan dengan baik Pak? Oh ya Bu, untuk komitmen ya saya pasti dari diri saya sendiri itu harus meyakini dengan benar bahwa anak ini punya keinginan, tetapi apa yang saya lakukan itu mungkin tidak menarik bagi siswa gitu kan. Jadi kemungkinan ke depannya komitmen dari saya akan mencoba lebih memahami karakteristik siswa seperti itu, Bu. Oh, gitu ya Pak. Maunya Adakah dukungan dari pihak lain Pak yang kalau Bapak butuhkan? kalau dukungan pihak lain ya semuanya akan saya minta dukungan, Bu, baik dari rekan guru maupun dari siswanya juga, rekan-rekan siswa, agar eh, terjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswa seperti itu. Baiklah Pak, semoga rencana Pak Rozikin bisa berjalan dengan baik ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak ini tadi Pak? Oh, alhamdulillah Bu, saya terasa lega, senang karena saya tahu, oh ternyata saya harus
fokus ke kebutuhan siswa, bukan sesuai fokus ke pelajaran inginnya apa. Karena percuma juga ternyata anak nggak ngerjain tugas, dia takut dia nggak sekolah gitu. Nah, iya benar Panjang sekali lah ya, Pak. ceritanya Bu ya, ternyata Bu ya selama Iya. ini. Syukurlah Pak kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Ya untuk ini cukup dulu Bu ya. Ya, cukup Pak ya. Ya Pak, saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa sama-sama saling berbagi lagi ya Pak. Iya Bu, ya Bu. Ya, Pak, sampai jumpa ya Pak Razdikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Razdikin. Oke, Bu Susanti. Apa kabar Bu Susanti? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya, terima kasih ya udah datang. Kemarin kita udah janjian. Ini kita punya waktu nggak banyak nih Bu, cuman sekitar Iya 10 Pak. menit, 15 menit. Kemarin kan Ibu mau ngobrol apa Bu kira-kira Bu? Apa yang ini Iya Bu? Pak. Gini Pak, saya ini ingin berbincang dengan Bapak untuk mencari solusi Pak atau jalan keluar dari permasalahan saya ini Pak. Ya, kalau boleh tahu apa permasalahannya Bu ya? Iya Pak, saya kepikiran dengan siswa saya Pak. Kalau Ya, masuk kelas ini, siswa saya ini namanya Rio. Kalau oke, ngomong itu Pak suka menggunakan kata-kata yang kurang enak didengar. Kemudian oke. kalau ngomong itu tidak terarah dan sering mencari perhatian Pak. Jadi mengganggu pelajaran saat proses pembelajaran berlangsung. Iya, jadi si Rio ini mengganggu proses pembelajaran Bu ya dengan Iya kata-kata Pak. kasarnya itu tadi Bu ya. Nah Mm-mm. sebelumnya si Rio ini apakah baru Bu atau udah lama Bu si Rio ini seperti ini Bu? Baru sih Pak, baru Oke, di semenjak naik kelas 5 inilah Pak. oh di kelas 5 Bu ya. Iya. Uh, di kelas 5 jadi sebelumnya apakah Ibu pernah bertanya sama si Rio Bu atau Iya Pak. komunikasi kenapa Rio bertindak seperti itu Bu? Iya Pak. Pernah saya memanggilnya. Kenapa sih kok ngomongnya sering gitu, nggak enak didengar. Ya, ya, Ya ya. ngomongnya sih, ya kenapa sih Bu? Ya nggak apa-apa kan Bu? Aha. Nah, gitu Pak. Malah stres saya Pak ngadapinya Pak. Ya Bu ya. Jangan stres-stres lah Bu ya. Iya sih Tetap Pak. tenang Bu. Iya. Jadi eh, dari permasalahan tadi kira-kira idealnya Rio itu seperti apa Bu? Yang Ibu Ideal inginkan? yang ingin saya inginkan sih Rio ini ya seperti teman-teman yang lainnya lah Pak. Oke, ya. Mm-mm. Jangan nyeleneh, jangan mencari perhatian yang berlebih gitulah. Ngomong ya jangan sering ngelontar ngelantur, nggak enak didengar gitu. Iya, iya Bu ya. Nah, dari tadi pengen Ibu kan seperti itu Bu ya. Nah, Iya, untuk mengarah ke situ, kira-kira kekuatan yang Ibu punya seperti apa Bu? Kemampuan yang Ibu punya. Iya, kekuatan saya sih Pak, nantinya saya akan mengkomunikasikan, kemudian mengkomunikasikan dengan kepala sekolah atau dengan guru lain atau hanya pada pembelajaran saya. Rio ini uh, nyeleneh gitu apakah di pembelajaran yang lain seperti pembelajaran olahraga atau agama tidak gitu Pak, akan saya telusuri kemudian saya akan berkunjung ke rumahnya untuk mencari apa sih penyebab Rio ini seperti ini gitu Pak. iya, iya, iya. Nah, untuk ketika Ibu nanti berbicara dengan Rio, kira-kira Hmm. penilaian Ibu terhadap Rio itu seperti apa, Bu? Kalau kita buat skala 1 sampai 10, kriteria yang Ibu inginkan dari yang buruk ke yang baik gitu kan. Nah, Iya. kriteria 1 sampai 10 itu kalau Ibu menurut Ibu Susanti, kira-kira Rio itu kalau untuk posisi sekarang tuh berada di mana, Bu? Ya. Kalau untuk posisi sekarang Rio itu berada di posisi angka 5 Pak.
Dan saya berharap nantinya si Rio ini dengan pendekatan, dengan berbicara dari hati ke hati, mudah-mudahan ratingnya bisa naik menjadi angka 8 lah, Pak. Iya, iya, iya. Gitu, Pak. Nah, dari si Rio sendiri gitu Bu ya, Iya. apakah hambatan yang ada pada Rio Bu? Kira-kira Bu, ada pernah Ibu berkomunikasi sama Rio? Kira-kira ada hambatan nggak yang dihadapi oleh si Rio itu Pak selama di dalam kelas seperti itu? Iya, Pak. Ternyata setelah saya berbicara dari hati ke hati, si Ya, Rio ini katanya, Bu, sebenarnya saya ini nggak punya orang tua loh, Bu. Oh, siapa yang nggak punya ini? Iya, Bu, saya nggak memiliki ibu. Jadi saya berpikir apa karena memang si Rio ini tidak memiliki orang tua khususnya ibu, jadi dia merasa mencari perhatian dengan saya. Nah, untuk menemukan kebenaran dari praduga saya ini tadi, Pak, kemungkinan saya akan berkunjung ke rumahnya. oh, berkunjung ke rumah si Rio tadi Bu ya. Iya, Pak. Nah, nah, itu nanti untuk berkunjung ke tempat si Rio itu tadi, kira-kira apa yang Ibu mau tuju dari situ Bu? Nah, dari situ saya akan menemui bapaknya atau keluarganya kan, Pak. Ya, Akan saya sampaikan bagaimana kelakuan si Rio ini di sekolah, dia bisa seperti ini kok, berkata kasar, berkata yang tidak enak didengar, kemudian sering mengganggu saat jam pembelajaran. Nah, nanti mudah-mudahan dengan saya sampaikan seperti itu, ada masukan juga dari orang tuanya untuk menasihati Rio, Pak. Sama-sama kita berusaha untuk mengarahkan si Rio inilah, Pak. Gitu. iya. Jadi dari kegiatan tadi harapan Ibu terhadap Rio seperti apa Bu? Setelah Harapannya, kegiatan di rumah tadi ya Bu? ya harapannya sih Pak, nanti mudah-mudahan Rio ya bisa lebih baik dari sekarang ini, Pak. Iya, iya, iya. Lebih baik. Jadi indikatornya itu jadi lebih baik dari sebelumnya. Ratingnya tadi Iya. kira-kira berapa ratingnya tadi Bu? Kalau boleh tahu. Kalau untuk sekarang ini Untuk yang 5 sekarang Pak, tapi saya mengharapkan 8. 8 ya, untuk 8. Iya. Nah, rencananya Bu, kapan sih Ibu mau melaksanakan eh, ke rumah Rio tadi Bu? Secepatnya Pak, dalam waktu dekat inilah Pak. Iya. Semakin cepat saya rasa nanti akan semakin cepat terselesaikan masalah Rio ini Pak. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Kan maunya seperti apa Ibu? Rencana Ibunya? Uh, supaya Rio bisa berubah gitu ya Pak ya. Ya, Rio-nya berubahnya itu konsisten, nggak lagi ngulang lagi Iya. menjadi yang kembali ke nomor 5 lagi. Seperti Iya. itu. Saya harus tetap komitmen Pak. Kemudian saya akan terus mengingatkan, konsisten untuk selalu mengarahkan Rio agar Rio ini tidak mengulang lagi dengan kata-kata yang tidak enak didengar tadi, Pak. Ya, jadi maunya tadi berarti Ibu nanti akan lebih fokus ke Rio lah pokoknya seperti itu Bu ya. Bukan begitu Bu? Iya, Pak. Tapi Itu. tidak uh, tidak ini juga melupakan teman-teman yang lainnya. Oh, Tapi ya, saya harus ekstra hmm. untuk memberikan ini perhatian khusus terhadap si Rio. Oh ya, jadi kalau saya bisa ambil asumsi kesimpulan tadi bahwa eh, Ibu nanti di kelas itu akan lebih memprioritaskan lah ya, lebih dilihat dulu Ibu ya Benar, dibandingkan Pak. dengan guru-guru yang dengan siswa-siswa yang lain karena pengaruh fokusnya ke kasih sayang tadi, kekurangan kasih sayang Iya. oleh Rio tadi Bu ya. Nah, Nah, benar, Pak. dalam mewujudkan itu Bu, di dalam kelas nanti kira-kira siapa yang ada yang bisa bantu Ibu atau seperti apa Bu untuk Iya, biar Pak. Rio-nya tetap Tapi konsisten seperti itu? saya akan minta bantuan sama guru-guru yang lain, rekan sejawat, kemudian kepala sekolah. Kalau di kelas juga saya libatkan teman-teman si Rio, Pak.
yang ada di kelas itu supaya nanti teman-temannya juga bisa mengerti keadaan Rio itu seperti apa dan mudah-mudahan nanti temannya juga bisa berkolaborasi, Pak. Adanya kolaborasi juga dalam situ, Bu ya. Iya, Wah, Pak. luar biasa, Bu, hari ini kita bicara, Bu ya, nggak terasa ini udah hampir 10 menit nih, Bu. Sebelum kita tutup sesi ini, mungkin ada lagi, Bu? Atau ada yang Ibu mau sampaikan lagi? Sudah cukup, Pak. Perasaan Ibu setelah sesi ini, Bu? Alhamdulillah, Pak. Perasaan saya lega, plong karena permasalahan saya akhirnya menemukan jalan keluarnya, Pak. Terima Oh, kasih banyak Pak Rosikin ya iya, atas iya. bantuan terhadap saya mengenai kasus Rio ini, Pak. Oke, oke. Nah, nanti Bu ya, saya nanti minta waktu lagi sama Ibu, mungkin minggu depan. Saya minta waktu dikit lah, 10 menit sebelum Ibu masuk ke kelas gitu kan. Iya, Saya Pak. pengen cerita lagi bagaimana tentang perkembangan si Rio nanti, Bu. Iya, Mungkin Pak. nanti minggu depan lah, Bu ya. Kita atur Iya, lagi sesinya. Karena kayaknya menarik kasusnya, Bu ya. Karena iya, mungkin Pak. mudah-mudahan rencananya bisa dilaksanakan dan menghasilkan hal-hal yang menghasilkan komitmen dari ibunya maupun mudah-mudahan Rio-nya menjadi lebih baik. Itu harapan kita bersama, Bu ya. Iya, Oke, Pak. Bu Susanti, terima kasih Iya, atas terima waktunya. kasih banyak, Pak. Saya tunggu, Bu ya, sesi selanjutnya. Iya, Pak. Nanti saya ceritakan kembali bagaimana perkembangannya si Rio ini, Pak. Iya, 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 Bu. Itu saja, Bu ya. Iya, Kalau Pak. tidak ada lagi yang bisa sampaikan, sebelumnya saya mau maaf kalau selama berbicara ini ada ya kata-kata saya yang salah. Semangat, tetap semangat, Bu Susanti ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih Bu Susanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak.